Atta Halilintar, sosok yang dikenal sebagai YouTuber pertama di Asia Tenggara, yang meraih puluhan juta subscriber, bukan hanya fenomena di dunia hiburan digital, tetapi juga menjadi sorotan karena perubahan gaya hidupnya yang semakin religius. Salah satu titik penting dalam transformasi spiritualnya adalah keputusannya untuk menghindari praktik riba, yang menurut ajaran Islam merupakan dosa besar. Keputusan ini tidak hanya datang tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang berkaitan erat dengan latar belakang keluarganya, pengaruh lingkungan, serta peran besar dari istrinya, Aurel Hermansyah, yang juga memutuskan untuk mengenakan hijab dan menjalani kehidupan yang lebih islami. Atta lahir dari pasangan Halilintar Anovial Asmit dan Lenggogeni Faruk, dua tokoh yang juga dikenal aktif di media sosial. Keluarga besar Halilintar dikenal dengan gaya hidup nomaden dan prinsip kemandirian dalam bisnis. Sejak kecil, Atta sudah terbiasa berjualan dan mencari penghasilan sendiri. Ia menjual makanan ringan, pakaian, bahkan pernah terjun dalam bisnis gadget. Didikan orang tuanya yang sangat menekankan kerja keras dan pantang menyerah membentuk karakter Atta yang ulet dan visioner. Namun, kesuksesan di usia muda membuatnya pernah terjebak dalam gaya hidup serba instan. Atta pernah mengalami masa di mana penggunaan kartu kredit dan hutang menjadi bagian dari strategi bisnisnya. Namun, seiring waktu dan pendalaman terhadap ajaran Islam, ia mulai merasakan kegelisahan. Menurut pengakuannya dalam beberapa wawancara, ia mulai memahami bahwa bunga dari hutang, terutama kartu kredit dan cicilan, termasuk dalam kategori riba yang diharamkan oleh Islam. Langkah awal Atta dalam hijrah dari riba dimulai dengan keputusan radikal. Tidak lagi membeli barang jika tidak memiliki dana yang cukup secara tunai. Prinsip yang ia pegang teguh hingga kini adalah, saya nggak akan beli kalau duitnya nggak ada. Kalimat itu seolah menjadi mantra yang membimbing setiap keputusan keuangannya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semua bentuk transaksi yang berpotensi mengandung riba, termasuk menolak tawaran kerjasama dengan institusi keuangan berbasis bunga. Perubahan gaya hidup ini mendapat dukungan besar dari sang istri, Aurel Hermansyah. Sejak menikah, Aurel juga mengalami transformasi spiritual. Ia memutuskan untuk mengenakan hijab dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Keputusan Aurel untuk berhijab awalnya mengejutkan publik, mengingat latar belakangnya sebagai artis yang akrab dengan dunia hiburan yang glamor. Namun, langkahnya justru memperkuat arah hijrah yang dijalani oleh Atta. Keduanya kini dikenal sebagai pasangan selebriti yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga mulai dikenal sebagai pasangan yang religius dan menginspirasi. Perubahan sikap terhadap riba dan keuangan syariah ini tidak selalu mudah. Lingkungan industri hiburan dan digital yang penuh dengan godaan kemewahan dan fasilitas keuangan membuat Atta harus benar-benar konsisten dengan prinsipnya. Ia memilih untuk menggunakan jasa keuangan yang sesuai syariah, menolak tawaran endorsement dari lembaga berbunga, dan lebih selektif dalam berinvestasi. Bahkan dalam membeli rumah, Atta menolak menggunakan skema KPR konvensional. Ia lebih memilih menabung hingga mencukupi untuk membeli rumah secara tunai, meski harus menunda keinginan memiliki hunian impian dalam waktu cepat. Menariknya, keluarga besar Atta yang dikenal sangat aktif di dunia bisnis juga memberi respons yang beragam atas keputusannya menjauhi riba. Sebagian besar dari mereka mendukung dan bahkan ikut terdorong untuk mengevaluasi kembali praktik keuangan dalam bisnis keluarga. Ibu Atta, Lenggogeni Faruk, dalam beberapa unggahan di media sosial menyampaikan kebanggaannya atas perubahan yang dilakukan oleh sang putra. Ia menyebut bahwa keputusan Atta menunjukkan kematangan dan kesadaran spiritual yang semakin mendalam. Tak hanya dalam kehidupan pribadi, prinsip anti riba ini juga dibawa Atta ke dalam bisnis-bisnisnya. Ia mulai merancang bisnis clothing dan kuliner miliknya agar bisa sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam beberapa kesempatan, Atta menyampaikan bahwa ia ingin bisnisnya menjadi ladang pahala, bukan hanya keuntungan materi. Bahkan, ia berencana membangun platform keuangan syariah sendiri agar dapat membantu masyarakat Muslim mengelola keuangan tanpa riba. Dalam menghadapi kehidupan modern yang serba digital dan konsumtif, Atta mengakui bahwa menghindari riba adalah tantangan berat. Ia harus menghadapi tekanan sosial dan gaya hidup, di mana kredit dianggap sebagai solusi cepat untuk semua kebutuhan. Namun, dengan keteguhan hati dan keyakinan terhadap janji Allah, Atta yakin bahwa rezeki yang halal dan berkah akan lebih menenangkan dan membawa keberkahan dalam hidupnya.
Salah satu momen yang memperlihatkan kesungguhan Atta dalam hijrah dari riba adalah ketika ia membagikan kisahnya tentang membatalkan pembelian mobil mewah karena tidak ingin mencicil dengan sistem berbunga. Ia lebih memilih menunggu hingga memiliki uang cukup untuk membeli mobil secara tunai. Keputusan ini menginspirasi banyak pengikutnya untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan, terlebih lagi bagi kalangan muda yang cenderung konsumtif. Selain menghindari riba, Atta juga mulai gencar dalam memperkuat spiritualitasnya dengan memperbanyak ibadah, menghadiri kajian, dan berdakwah lewat media sosial. Ia tidak ragu membagikan aktivitas religiusnya di Instagram dan YouTube, seperti momen syalat berjamaah bersama keluarga, belajar Al-Quran, hingga menghadiri majelis ilmu bersama para ustadz. Dalam salah satu unggahan, ia menulis, "Harta dan popularitas itu sementara, tapi amal jariyah akan menemani kita sampai akhir." Kini, Atta Halilintar menjadi ikon bagi generasi muda Muslim yang ingin sukses tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Ia membuktikan bahwa menjalani kehidupan modern dan tetap memegang teguh nilai-nilai agama bukanlah hal yang mustahil. Bahkan, ia mampu menjadikan prinsip tersebut sebagai nilai jual utama yang membedakannya dari selebriti lain. Perjuangan Atta dalam menghindari riba bukan hanya tentang mengubah gaya hidup, tetapi juga sebuah dakwah yang ia sampaikan melalui contoh nyata. Ia tidak serta-merta memaksa orang lain untuk mengikuti jalannya, tetapi menunjukkan bahwa dengan niat yang kuat dan komitmen, perubahan menuju kehidupan yang lebih berkah adalah hal yang mungkin dilakukan, meski penuh tantangan. Dalam banyak kesempatan, Atta juga menekankan pentingnya edukasi keuangan syariah kepada generasi muda. Ia menyayangkan bahwa masih banyak anak muda yang terjebak dalam hutang konsumtif tanpa memahami risikonya. Oleh karena itu, ia mulai menggagas proyek literasi keuangan Islami, baik melalui konten digital maupun kegiatan offline, bekerja sama dengan lembaga zakat dan keuangan syariah. Kisah Atta Halilintar ini tidak berhenti pada penghindaran riba saja. Ia ingin membangun legacy yang lebih besar. Salah satu impiannya adalah mendirikan sekolah Islam modern yang mengajarkan entrepreneurship syariah kepada anak-anak muda. Ia ingin mencetak generasi pengusaha Muslim yang sukses dan bebas dari praktik riba. Kesimpulannya, perjuangan Atta Halilintar dalam menghindari riba adalah bagian dari perjalanan hijrah yang menyeluruh, bukan hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga menyentuh kehidupan keluarga, bisnis, dan sosial. Didukung oleh istri yang juga berhijrah, keluarga besar yang suportif, serta jutaan penggemar yang terus mengikuti perjalanannya. Atta berhasil membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal angka di rekening, tetapi tentang keberkahan dan ketenangan batin yang hanya bisa diraih dengan hidup sesuai tuntunan ilahi.